Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Angga. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing tentang apa itu terang dan juga native VLAN dan apa bedanya dari tagged and untagged. Lalu untuk definisi terang sendiri adalah mode port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari lebih satu VLAN melalui suatu koneksi fisik. Dengan terang, beberapa VLAN dapat melewati satu kabel yang sama tanpa perlu membuat satu kabel khusus untuk setiap VLAN. Nah, fungsi terang itu apa sih? Fungsi terang itu adalah membawa beberapa VLAN dalam satu kabel, lalu mengurangi jumlah kabel yang dibutuhkan antar perangkat. Jadi itu hitungan itu menghemat lah ya, menghemat bahan. Lalu mempermudah pengembangan jaringan yang memiliki banyak VLAN. Setelah itu menjaga komunikasi antar VLAN yang sama pada switch yang berbeda. Lalu juga membuat topologi jaringan lebih sederhana dan efisien. Nah, ini untuk cara kerja terang ya. Di sini ada PC1, PC2. Ini disambungkan ke switch A atau switch 1. Disambungkan ke switch 1 dengan switch yang terhubung ke portnya itu tuh mode akses. Nah, namun sebelum itu tuh di sini tuh dibuat VLAN dulu ya, dibuat VLAN. Kalau sudah dibuat VLAN baru ntar disambungkan switch mode aksesnya VLAN berapa. Nah, ini tag nih teman-teman. Ada tag ya kayak VLAN 10 itu tag itu terang. Nah, lalu terang itu menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 di portnya. Misalkan portnya itu FA 00. Nah, port yang switch B itu FA 00 juga. Nah, di masing-masing port ini yang terhubung itu tuh dibuat terang, switch mode terang. Oke, kalau di sini ya, frame VLAN 10, frame VLAN 20. Jadi VLAN 10 yang sudah terhubung ke switch A itu bisa menghubungi PC3 yang sama VLAN-nya melalui terang yang dua switch ini. Oke, pula yang VLAN 20 yang sudah ditambahkan VLAN 20 misalkan HRD, divisi HRD VLAN 20. Nah, diterangkan melalui switch 1 dan switch 2 agar bisa melakukan komunikasi dengan PC4 dengan satu VLAN yang sama dengan satu label yang sama. Nah, untuk gambarannya tuh terang itu seperti ini. Tag ya, tagged ya gitu kan. Ya kan kalau native VLAN kan ada untag. Nah, kalau terang itu tag. Jadi analoginya tuh konsepnya tuh seperti mengirim barang dengan label gitu. Jadi misalkan kurir mengirim barang dengan label A, itu tuh harus diterima dengan orang yang label A juga. Lalu juga barang dengan label B juga harus diterima oleh orang yang label B juga. Jadi harus satu label untuk saling menerima. Lalu untuk native VLAN adalah VLAN pada port terang yang digunakan untuk mengirim dan menerima frame Ethernet tanpa VLAN tag atau untag ya. Jadi dia tuh nggak pakai label gitu. Berbeda dengan VLAN lainnya yang membawa identitas VLAN saat melewati terang, frame yang berasal dari native VLAN dikirim tanpa penambahan VLAN tag. Nah, ini untuk fungsi native VLAN, yaitu menentukan VLAN untuk frame yang tidak memiliki VLAN tag. Membagikan perangkat yang mengirim frame tanpa lag tetap dapat berkomunikasi melalui link terang, lalu menjadikan VLAN bawaan default untuk lalu lintas untag pada koneksi terang. Jadi dia default ya teman-teman. Membantu menjaga kompatibilitas dengan perangkat yang tidak mendukung atau tidak menambah VLAN tag. Memastikan switch mengetahui ke VLAN mana frame untag harus dimasukkan saat diterima melalui terang. Jadi kalau terang itu kan dia itu membawa banyak VLAN ya. Di sini terang linknya nih ada 802.1 key. Itu membawa banyak VLAN. Nah, di sini ada kan VLAN 10, VLAN port
VLAN 10 yang terhubung ke switch A, itu ntar dikirimi frame-nya DA SA sama VLAN 10 itu tag-nya di labeli data, di labeli VLAN 10 tag frame baru sampai ke switch B lalu diteruskan ke VLAN 10 sama VLAN-nya. Nah, sedangkan untuk native VLAN dia itu tidak di labeli teman-teman. Jadi nanti di switch itu di setting native VLAN. Nah, native VLAN itu ntar dari VLAN ke switch portnya tetap terang ya teman-teman. Portnya tetap terang, hanya saja tidak di labeli. Native VLAN ke switch A lalu ke switch B. Nah, nanti dari switch B itu bisa dihubungkan ke native VLAN yang sama. Misalkan PCD ya, di sini PCD dengan native VLAN yang sama dengan ini nanti bisa terhubung tanpa tag. Ya, analogi mudahnya tuh kayak VIP lah, atau semisal dikirim barang yang nggak ada labelnya itu sudah pasti punya divisi IT gitu. Jadi itu kayak ada jalur khusus gitu, ada jalur khusus ya kayak VIP gitu. Oke, kita langsung saja ke labnya. Di sini kita tambahkan 2 switch. Ini untuk terang biasa dan ini untuk native VLAN. 2 switch dan saya tambahkan 2 4 aja deh. 4 masing-masing 4 ya. Nah, untuk teman-teman biar bisa langsung add banyak kayak gini tuh harus ditekan kontrol ya. CTRL ditekan baru di select yang mana yang mau ditambahkan gitu. Ditekan harus di hold. Oke, ini kita buat kotak dulu deh biar lebih gampang. Tuh, kelihatan. Oke, kita pakai otomatis aja. Nah, otomatis kalau kita otomatis lagi. Oh iya, pakai kontrol juga bisa teman-teman. Pakai kontrol buat disambungkan. No. Kontrol lagi, sambung lagi, kontrol lagi, sambung lagi. Nah, jadi berurutan ya teman-teman. Nah, kalau kita biar hijau semua. Jika sudah hijau semua, kita lanjut ke config ya. Ini saya namain dulu biar nggak lupa. Terang, ini terang biasa ya. Terang biasa kan, terang yang bukan native VLAN. Nah, ini switch satunya kita config dulu. Kita ganti hostname ya, biar nggak ketukar-tukar lah ya. Lalu kita masuk ke interface yang terhubung ke switch sebelah ya. Di sini ada. Nah, dari switch 1 terhubung ke switch 2 melalui port Ethernet 01. Jadi kita masuk ke fase Ethernet 01. Lalu kita buat switch port mode terang. Oke. Setelah itu oh ya, sebelum itu saya lupa aja deh. Kita buat VLAN dulu. Ini VLAN tag ya teman-teman. Dengan label nama, name, misalkan HRD. Lalu kita bikin VLAN 20 dengan name IT lah ya. VLAN 20 IT kita X. Ya.
sudah. Kalau terang hanya seperti itu teman-teman. Untuk VLAN ya, VLAN. Jadi fungsi VLAN itu kalau di dunia nyata ya, di dunia nyata kayak di perusahaan itu tuh untuk menghemat lah teman-teman, menghemat perangkat gitu. Dengan ada VLAN tuh, dengan ada VLAN dicolok ke switch, jadi menghemat perangkat. Jadi satu switch itu bisa banyak IP lah, banyak subnet. Oke, kita konfig dulu. Ini SP2. Aduh, sorry. Dua, kita ke interface yang terhubung ke switch 1. Kita ubah switch port mode terang ya. Terang. Lalu kita next, kita bikin VLAN-nya. VLAN 10 harus sama ya seperti tadi. HRD. Lalu sorry. Name HRD. Kita buat VLAN 20. Name IT. Nah, lalu kita cek. Oke. Nih, sudah ada ya. Native running tuh dia tuh inian defaultnya. Jadi kalau nggak dikonfig, ntar dia otomatis jadi 1. Dan ini untuk portnya sudah ya. Untuk port 1 dia ada VLAN 20 dan VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, selanjutnya kita config IP-nya. Untuk VLAN 10 kita pakai IP 10.1 aja. Dengan network 10 ya, 10.0. Lalu untuk PC keduanya kita pakai 20. Oke. Nah, ini juga sama. Oh iya, lupa saya. Di sini kita lihat ini yang mengarah ke PC itu di port berapa. Yang seperti PC ini nih, PC 8 ya. Anggap aja ini PC 1 itu tuh dia itu di port 1.1 yang mengarah ke switchnya. Berarti kita masuk ke sini. Nah, lalu kita ke switch port mode akses. Lalu kita ke switch port akses VLAN 10. Jadi yang ini akan masuk ke VLAN 10 dan ini VLAN 20, ini 10, ini 20. Gitu, selang-seling ya. Internet, lalu yang PC 2-nya itu 2.1 port mode akses, switch port akses VLAN 20 ya. Lalu sebelahnya juga sama. FA 1 ya tadi ya. 1 port mode. Sebenarnya kalau nggak di mode akses juga otomatis sih harusnya. Switch port akses VLAN 10. Ini untuk PC 3 lah ya. Lalu untuk PC terakhir atau PC 4 itu tuh kita masuk ke SA2. Kita langsung saja switch port akses VLAN 20. Nah, oke. Nah, ini belum kita tambahin nih. Tadi untuk VLAN 10 dia akan menggunakan IP 10 ya. Harus sama subnetnya. Soalnya belum inter VLAN soalnya. Lalu ini untuk VLAN 20. Nah. Oke. Nah, itu coba ping ya. VLAN 10 ke VLAN 10. Oke, sukses. VLAN 20 ke VLAN 20. Oke, sukses.
Nah, ini untuk terang ya teman-teman, untuk menghubungkan VLAN. Nah, untuk kalau VLAN-nya berbeda, dia nggak bakal bisa. Nah, violet, ini juga violet. Nah, itu untuk terang. Untuk native VLAN, oh iya, saya lupa ngabari kalau ya ini langsung merekomend aja ya. Di sini kan ada allow ya. Nah, sebenarnya kalau nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Cuman kalau dari CL itu bisa ntar allow ke VLAN-nya aja. Ini kita sambungin dulu. Oke, kita bikin dulu IP-nya biar memudahkan. Kalau kita pakai 30 aja deh, 30. 30 sama 40. Tiga 30 deh. Ini PC berapa ya? Oh iya, salah, sorry teman-teman. IP-nya nabrak tadi. Nah, oke, di sini kita samain. Kita config di switch sehat satunya. Kita masuk ke menu config, config T. Kita ganti dulu hostname-nya biar nggak lupa. Oke, lalu saya mau cek ini aneh. Nah, ini kalau untuk CLI itu seperti teman-teman, switch port terang, switch port terang, kalau kan mode terang. Lalu switch port terang ini tuh mau di allow ke mana aja. Ya kalau manual, kalau nggak seperti ini juga dia tuh otomatis. Nah, ini untuk switch port terang native VLAN ya, konfigan ya. Kita masuk ke FA Ethernet 1.1 kalau nggak salah ya. Kita ubah dulu switch port mode terang, lalu kita ubah terang native VLAN. Nah, sebagai contoh kayak kita pakai VLAN 22 ya. VLAN 22, VLAN 99. Nah, ini kalau nggak antek ya. Kalau antek, kalau nggak antek, kalau nggak tag, antek lah. Yang FA satunya kita nah ini mismatch nih karena belum disetting yang sebelah ya, teman-teman. Ada akses. Nah, nah ini dia tuh kalau nggak dibikin dia tuh bakal default gitu. Lalu ketika sudah kita langsung ke switch kedua. Nah ini ada miss ya. Kita config dulu switch 2. Lalu kita masuk ke Ethernet yang terhubung ke switch sebelah. Kita ubah modenya dulu. Lalu kita switch port terang native VLAN 99 itu harus sama ya.
harus sama, kalau nggak sama ya nggak bakal bisa. Ntar bakal ada mismatch tadi tuh. Satu-satu. Oke, kita lihat ya. Show terang brief. Kok terang brief? SH. Nah, ini ada ya, native VLAN 99. Kalau tadi kan satu, nah itu tuh yang defaultnya. Bukan default sih, basicnya lah ya. Kalau nggak diubah, native VLAN satu. Ini kan tadi kan nggak ini ya. Ini kalau dilihat, tadi di VLAN database kan ada VLAN 20, VLAN 10. Nah, sedangkan ini terlihat di VLAN database itu nggak ada. Ada default satu. Nah, kalau nggak dibuat, nanti native VLAN itu bakal mengarah ke satu. Oke, ini kita lihat dulu. Ini udah kan ya, IP semua. Udah, oke. Kita coba. Ini, nah, VLAN 20 ke VLAN 10 nggak bakal bisa ya. Coba VLAN 20 ke VLAN. Nah, sukses. Lalu VLAN itu ke VLAN 10. Nah, sukses. Jadi sama-sama VLAN-nya dengan jalur yang sama itu bisa. Kalau yang terang ini kan dia kan tag ya. Tag itu kan dia tuh dengan label ya. Menggunakan label kayak semisalkan kayak plat nomor lah, plat nomor. Eh, Plat nomor. Nah, sedangkan untuk native itu kayak semisalkan tuh yang nggak ada label tuh dipisah gitu. Kayak jalur VIP-nya lah, mudahnya. Jalur VIP-nya. Sebenarnya sih sama aja. Bukan sama aja sih. Secara konsep mirip, makanya saya juga lumayan bingung. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.